Masih bareng Titis Tata dan aku nyempetin nih di sela-sela meeting aku. Aku mau ngebahas tentang gimana cara kita kalau kita pengen ngevaluasi diri. Kadang banyak orang berpikir ketika melakukan sesuatu dan salah itu udah kayak selesai semua hal dan kita seperti ngerasa nyesel banget kenapa kita ngelakuin kesalahan atau keputusan yang kurang tepat atau kurangnya pembelajaran dan lain-lain. Nah, sebenarnya letaknya bukan pada kesalahan yang kita bikin, tapi bagaimana kita sukses itu terletak pada ketika kita mau dan mampu mengevaluasi diri. Gak gampang, karena setiap orang pasti ngerasa punya alasan ketika ngambil langkah sesuatu, dan ketika itu salah cenderung nyalahkan orang lain. Mungkin memang orang lain tuh salah, tapi yang paling utama kenapa bisa orang lain itu mampu meyakinkan kita. Yang paling utama salah di dalam pengambilan keputusan adalah kita sendiri, karena kita nggak mampu untuk melakukan evaluasi diri, mengamati semua data, mencermati semua yang harusnya jadi bahan pertimbangan ketika kita mengambil suatu langkah. Oke, cara gampangnya gini ya, agar kita itu apalagi di bidang usaha atau bidang kerjaan, atau misalnya kamu punya keluarga, gimana maintain anak-anak, atau misalnya kamu belum berkeluarga dan kamu pengen punya social life, punya pertemanan yang oke, nggak ditipu sama temen kamu, atau kamu selalu bertemu dengan orang-orang hebat, orang-orang yang bisa mempercayai kamu dan kamu percaya banget. Ini resep yang bisa diterapkan di semua yang sedang kamu jalani. Cara ngevaluasi diri biasanya ya, kita mengenalnya kalau di dunia kerja itu SWOT gitu ya. Strength, weakness, opportunity, dan threat atau ancaman ya. Aku bahas masing-masing, tapi sebelumnya apa bedanya SWOT yang memang udah dikenal, udah biasa orang denger, cara untuk mengevaluasi diri dengan yang aku pengen sharing. Yang perlu ditambahkan dari SWOT yang kekinian adalah tambahan yang namanya huruf T sama huruf E ya. Dan terakhirnya itu adalah H. Apa itu? Yang T teknologi, yang E itu equipment, dan yang terakhir H itu art gitu. Oke, kita bahas pertama ya, SWOT TEH yang terakhir ya. Yang pertama S itu adalah ketika kita punya evaluasi diri terhadap strength atau kekuatan. Kita mesti mampu untuk mengidentifikasi diri kita tuh sebenarnya kekuatannya di mana. Apakah benar-benar itu kekuatan yang kita miliki, atau jangan-jangan kita seolah-olah memiliki kekuatan itu padahal kita sebenarnya nggak kuat di situ. Kita punya kekuatan yang lain. Nah, cara untuk identifikasi yang tepat menurutku dari pengalaman yang aku hadapin, baik ke diriku, tim, atau sahabat-sahabat atau klien-klien yang kita biasanya sharing, coba untuk bertanya ke orang-orang sekitar, kekuatan kita itu ada di mana. Apakah ketika kita mengevaluasi diri, atau ketika kita kerjanya itu cepet banget, atau misalnya kita mampu melihat sesuatu yang orang lain nggak bisa melihat gitu ya, atau kita punya feel gitu ya, atau misalnya kita justru seseorang yang berpikir strategik gitu, mampu membuat sistem dan lain-lain. Nah, setelah kekuatan S gitu ya, W-nya weakness, kita mesti ketahui apa kelemahan kita. Kita udah pada tahu lah ya, kalau kita udah ngelakuin kesalahan, cara untuk tahu kelemahan kita ya dari evaluasi ini benar-benar kita tulis. Apakah kita mempercaya orang ini benar berdasarkan feeling atau data, atau berdasarkan kata-kata orang, atau berdasarkan apa yang kita baca. Sevalid apa informasi kita. Nah, ini yang kita semakin tinggi personality seorang pengusaha atau professional worker, semakin juga dia lebih sensitif. Pasti, karena dia sudah menemui banyak orang, menghadapi banyak kasus, sehingga justru dia sangat hati-hati ya. Jadi sekehati-hatian itu
tidak hanya dimiliki seseorang yang baru mulai belajar gitu ya, tapi mungkin tidak terlalu berani untuk breakthrough gitu ya. Tapi justru kehati-hatian itu dimiliki seseorang yang justru semakin expert, semakin hati-hati gitu. Nah, SWOT ya, O yang berikutnya adalah opportunity. Cara evaluasi diri dengan opportunity ini ya kita mencari peluang-peluang apa yang ada. Dan di masa sekarang peluangnya lebih banyak, usaha-usaha baru tumbuh, pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya belum ada itu justru jadi peluang, usaha-usaha yang belum pernah ada sebelumnya gitu. Jadi mulai pikirin untuk mencari usaha yang nggak pernah ada sebelumnya, itu jauh lebih make sense untuk jadi duit gitu. Nah kemudian T atau threat ya, atau ancaman. Apa kira-kira yang jadi ancaman atau ke depan usaha kita ini, apa pesaingnya gitu, atau misalnya regulasinya bakalan mempengaruhi kita sampai segimananya, kita tulis semuanya. Nah itu cara evaluasi. Atau misalnya kita udah jalankan, oh ternyata ancamannya ketika kita menghadapi pajak yang besar misalnya, nah maka kita bisa mengevaluasi diri next kayak apa nih kita ngelola agar bisa jadi profit buat kita. Atau misalnya di dunia pekerjaan agar kita itu kerjanya enak, achievementnya selalu goal gitu. Jadi ancaman-ancaman misalnya di luar kita selalu tertekan dengan target, ya udah minta dikurangi targetnya tapi yang penting achieve gitu. Misalnya gitu. Nah yang tambahannya TEH itu yang nggak ada di buku manapun ya, itu yang sekarang menurut pengamatan saya bakal penting banget. Apa teknologi yang kita pakai dalam usaha kita itu sangat menentukan. Kalau dulu kemampuan pribadi seseorang itu yang paling menentukan, kelincahan seseorang, kecerdasan, kecerdikan, dan pengalaman itu jadi nomor satu. Tapi sekarang seseorang yang newbie aja, usahanya baru buka, dia bisa diorder banyak orang kalau dia punya platform teknologi yang bagus. Setuju kan? Nah makanya teknologi apa yang kita pakai untuk menunjang usaha kita, pekerjaan kita, social life kita, atau justru di keluarga kita misalnya, saya nggak bisa nih memanage anak-anak atau memanage keluarga dengan baik. Nah kita perlu teknologi apa misalnya WhatsApp group, jadi semua informasi ada di situ. Nah teknologi ini sangat penting. Coba sahabat-sahabat ngelis teknologi apa yang udah dipakai dan yang belum dan perlu dipakai ke depan tuh apa untuk menunjang kinerja kita, karena mesti ada tools ini. Dan berikutnya E, equipment. Kita perlengkapannya apa nih yang udah ada atau nggak ada yang harusnya kita pakai untuk menunjang. Kalau di pekerjaan saya di bidang pelatihan atau outsourcing atau juga coaching dan konsultan gitu ya, perlengkapan teknologi dan juga konten kreator ya, untuk membuat suatu produk konten itu sangat penting gitu. Jadi makanya saya menambahkan beberapa elemen untuk editing yang bagus gitu ya, pengambilan gambar yang oke, kemudian materi yang oke dan lain-lain. Nah saya yakin kamu juga bisa ngelis apa kira-kira equipment yang dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah heart ya. Hati kita itu udah dipasang kayak apa saat ini untuk menjadi seseorang pejuang yang luar biasa ya. Pejuang yang pasti sukses dengan bantuan Tuhan. Karena kalau hatinya nggak kuat untuk ditempa apapun, ketika kita ditipu, ketika kita disakiti, ketika kita dikecewakan oleh partner, oleh orang lain yang menjadi rekanan kita, atau misalnya regulasi yang kurang mendukung jenis usaha kita, atau misalnya kita menemui banyak hambatan yang threat tadi, nah itu kita gampang berkecil hati, down, dan gampang untuk berubah usaha gitu ya, atau misalnya kita rubah jalan gitu. Nah kapankah kita memutuskan untuk benar-benar berubah arah gitu ya, atau tetap berjuang di arah yang tepat? Ketika kita pedomannya hati, kalau kita memang merasa bahwa kita
tidak nyaman berada di satu pekerjaan ini, satu usaha ini, dan kita sudah lakukan banyak cara dan memang tidak growth, maka kita harus berbesar hati untuk berpindah, untuk sukses di tempat yang lain. Di masa sekarang sebaiknya tidak berlama-lama berada di satu tempat karena dinamis dan juga flexibility itu salah satu kunci untuk sukses. Sekali lagi, cara untuk evaluasi yang perlu kita lakukan secara sederhana aja dalam diri kita, dalam usaha kita, dalam lingkungan kita, ada SWOT, TEH ya, strength, kekuatan, kemudian kelemahan kita apa, kemudian opportunity kita apa, kemudian ancaman kita apa, dan kita menggunakan teknologi serta equipment apa, dan yang pasti kita pakai kompasnya untuk menentukan semua keputusan yang kita ambil dari hati kita. Hati ini nggak harus terpengaruh sama sesuatu yang subjektif. Justru hati ini harus berdasarkan sesuatu yang objektif atau data. Pengalaman adalah segalanya, jadi jangan sampai terperosok pada hal yang sama dan berulang-ulang. Kalau kamu pintar, kalau kamu cerdas, kamu akan selalu bertumbuh dan mencari hal-hal baru untuk mengembangkan dirimu menjadi luar biasa. Semangat!